ini contohnya. Jadi kadang-kadang orang akan melihat, oh ini ya yang kita Ara infokus rumah Pak. Dan aku memang infokus di rumah. Oh, infokus. Guruku harap rumah sekolah Pak. Ya. Ningat aku tengah kene Bapak nih. Sertifikasi wayal gunui hana kebutuhan kam. Beli. Jadi beli. Iya betul. Kebetulan anak Tulurawan sama bapak, beliau ini suka nonton bola, makanya dibeli. Itu betanya sekalian untuk manfaat pembelajaran. Jadi entar sobuh mah lah Pak. Yeah. Jadi anak-anak itu pun kalau dilihatnya saya bawa seperti itu bukan untuk jualan. Wajib kita sambut ya, aku deh nemahi bu, aku nemahi ya, was terbentur nak ya, iya bu, saya bawa. Saya diajarkan dia memang masangnya. Menjadi magnet itu harus kita persiapkan. Iya. Anak-anak itu kan ada magnetnya. Kadang-kadang kalau kutub utara sama selatan ini mudemu, ini dia sehati juga. Waktu masang di kelas kita ajarkan ini kayak gini nak. Jadi mereka rasa percaya dirinya lebih tinggi Pak. Betul. Karena dilibatkan. Percaya dirinya lebih tinggi. Jadi kita kadang ikantur lengi tali betapa. Ibu kita masuk bu ya, mana bu? Biar saya bawain. Jadi kita pun kan semangat Pak. Oh anak didik saya rupanya rindu lah terhadap saya. Betapa. Ini terutama si nakal loh Pak. Kupon Pulau Gunung yang paling jeroh itu. Senang dia. Lagu tos game misalnya Pak Gawan kelas game edukatif lagu ceram bapak. Itu di media Canva banyak itu. Kalau sedikit ada sentuhan inovatif kreatif dari guru dimasukkan Pak. Coba kita buat kelompok. Nanti kita ada permen. Permen ini nak, siapa yang menang lebih banyak permennya. Kalau yang kurang permennya, kita belinya Pak. Waktu kita ini kan kayak kuesioner, ayo kita buka. Ini soalnya. Hitung 1, 2, 3. Ayo kelompok mana yang tepat? Oh ternyata jawabannya D. Kebetulan mereka ngemeh ngumpul Pak. Oh kami benar. Jadi mereka senang betul. Senang Pak. Sampai diri betul. Ayo selamatkan kapal masing-masing. Jangan tenggelam. Nanti nilai kita rendah. Selamatkan kapal masing. Bahasa Pak ngegabung. Ada juga video isin. Jadi aku tuh senang nengonin. Jadi geringet ini memang. Kadang waktu istirahat secara jam kadang jamku sebelum istirahat Paknya secara jam nih setelah istirahat. Mereka meminta, enggak usah kita istirahat. Hanah mini kita jangan waktunya jajan. Nanti kita belajar lagi. Betul. Saya terinspirasi juga Pak ke pembelajaran digital ini. Aku mana suka belajar visual. Ikut ceramah. Kurang aku Pak ke. Jadi germah ngerti aku juga. Jadi kalau visual misalnya lembaran buku, melihat itu cepat saya Pak. Jadi kan anak-anak pun kan bisa jadi seperti itu. Yang belum kita tahu. Ada yang model pantomim. Pantomim itu kadang-kadang orang yang visual itu akan lebih cepat gaya tangkapnya itu. Berarti yang disampaikan ini. Karena yang dia lihat karena tanpa ada suara. Tanpa ada suara dia cuma melihat gerak. Dia bisa menyimpulkan. Oh ini. Oh ternyata dia sedang membuka pintu kemudian menarik temannya. Seperti itu. Jadi dia tahu, bukan? Jadi memang gaya pembelajaran yang semacam ini harus ada, Bu. Harus ada. Dan aku terinspirasi dengan anakku si Kucak Pak. Sini IMC 1 sekolah. Pernah juga juara KSM Pak Gawi. Digital suka kali dia Pak. Duduk berjam-jam di depan laptop, meniru laptop yang 6 RAM, yang 8 RAM. Saya terinspirasi juga dari dia. Kenapa? Dia mengatakan, "Mama jadi guru jangan buat murid bosan." Jadi kenapa? Sini Mama saya ajarkan. Cobalah buat kayak gini Mak, gini. Jadi terinspirasinya aku betapa alhamdulillah Pak. Ternyata setelah diterapkan, terbantu kita. Di era digital sekarang yang banyak sumber bisa kita peroleh. Enggak kayak dulu secara buku merah api Pak. Ke zaman sekarang kan udah ada. Udah banyak. Jadi betul akhirnya itulah Paknya. Pasara pelatihan menku kemenaknya pas kali ini terapkan terus. Yang sertifikat mana itu sertifikat mana? Ari di DWK ya Pak, pelatihan multimedia berbasis digital di sini itu. Di sini ya? Di sini. Ari di DWK isin melatih acara itu. Sudah cuma pelatihan? Banyak tuh Pak waktu itu, lumayan. Dari madrasah kami memang saya sendiri waktu itu Pak. Dari madrasah lain banyak juga. Kalau ini Bu, apa tuh namanya tuh? Setelah anak-anak itu melihat ataupun belajar berbasis multimedia ini, kira-kira
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Ataupun implementasi dari ini kemudian mereka itu refleksikan dalam kehidupannya itu bagaimana? Alhamdulillah sangat positif. Sangat positif ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka rindu terhadap pelajaran kita. Ya. Rindu terhadap kita. Dari paginya mereka sudah mulai menyapa, Bu, kapan bisa masuk lagi dengan kami, Bu? Ada feedback berarti. Ada. Ada feedback. Bu, materinya gaya belajarnya seperti lagi, Bu ya. Jadi mereka rindu terhadap kita. Ya. Apalagi ada juga yang saya kerjakan, misalnya anak itu sukanya gaya berbicaranya verbal, berbicara dia. Maka saya lihat potensi yang dimiliki oleh anak. Maka anak yang seperti ini kita latih menguasai materi. Tentu dengan bimbingan sebelumnya, kita buatkan videonya. Nah, anak ini juga ditayangkan sebagai media pembelajaran yang bisa memotivasi nanti teman-temannya yang lain, juga bisa menimbulkan efek yang positif bagi keluarganya di rumah. Memang anak-anak butuh pengakuan, Pak, butuh kita hargai. Lebih contohnya nulis, Pak, jangan asal sekedar disuruh dia nulis. Coba anakku tuliskan dulu dan Ibu jelaskan umpama itu. Setelah itu nong sampai kurancang stempel ya Pak. Stempel Arab putuntu taruh kategorinya baik, apakah sangat baik, oboh nilai para orang tua. Ini apa trik kita supaya dia mau menulis kemudian disampaikan ke orang tuanya. Ini nilaiku seru ini. Maka kadang-kadang sebagian orang tuanya pun tidak tahu anaknya sudah di kelas berapa. Kuno sebenarnya anak ini. Jadi dengan rela goyang Pak Gerka, alhamdulillah respon orang tua baik. Aku mujahadah ku terapan MCS Darul Mujahadah baru secara semester aku yone Pak Ga. Kemarin siswa yang keluar 3, alhamdulillah sekarang masuk 10. Nah, itulah salah satunya dengan cara multimedia tadi. Kadang-kadang anak basic tilawah, ku arahannya ngaji, betapa Ga. Mai syutingan bikin media pembelajaran. Kita pelajari fikih puasa, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Coba perhatikan yang dibacakan oleh temanmu, penasaran pongnya. Rupanya dia ya. Besok saya lagi, Bu. Saya pun bisa. Lagu ya, Pak. Rupanya kawan, iya kan bisa. Kamu pun kan bisa, nah. Kamu kan pun anak pintar, makanya belajar terus. Nanti materi selanjutnya taharah, ini ayatnya kamu lagi. Jadi motivasi tersendiri. Iya. Oh ya, Pak. Iya. Suka pedeh, Pak. Bangga dia. Ini sedari kujamatui Pak ke mujahadah nah alhamdulillah ngumtamah 10. Alhamdulillah. Kalau buku-buku yang lain Bu, apakah ada dilibatkan misalnya dalam pembelajaran multimedia ini? Nah, misalnya kalau kita bukunya kan misalnya kan di sekolah itu kan ada satu buku paket gitu. Apakah referensinya itu dari berbagai sumber gitu atau mungkin hanya satu buku saja yang kita pakai tapi kemudian kita multimediakan berbasis digital gitu. Memang terutama buku pegangan yang di sekolah. Kemudian ditambah lagi dengan buku-buku yang lain, ditambah lagi dengan dari media-media online yang lain. Kita sesuaikan mungkin mana yang lebih cocok dengan buku pegangan awal di madrasah kita. Begitu kira. Kalau ini satu lagi nih. Kalau misalnya ujiannya itu apakah juga berbasis multimedia atau bagaimana? Kalau ujiannya itu kan tergantung kepada regulasi pendidikan kita. Mungkin ada instruksi berbasis multimedia itu menggunakan Google Form. Google Form. Itu juga bisa kita laksanakan. Atau berbentuk tulisan. Itu nanti tergantung kepada keputusan dari madrasah kita. Pokoknya mana yang mau kita tampilkan gitu begitu. Oke. Kalau yang ini Bu, ini kan anak-anak sudah disuguhkan dengan pembelajaran multimedia ya, berbasis digital tadi gitu. Kira-kira nih dari segi waktu anak-anak itu bisa menerima pembelajaran itu bagaimana Bu dengan adanya pembelajaran multimedia berbasis digital ini? Saya kira itu kalau dari segi waktu lebih efektif.
lebih efektif pemanfaatannya karena sebelumnya sudah dirancang, kemudian sudah dirincikan. Jadi penggunaannya menurut saya lebih efektif, lebih mengena kepada materi agar bisa dipahami anak secara lebih baik. Pernah nggak kita ini kan Bu, sama anak-anak misalnya kita suguhkan dalam bentuk kuesioner? Pernah nggak dilakukan kuesioner terhadap anak-anak? Ketika anak-anak selesai belajar, kuesioner kita berikan tentang pembelajaran multimedia ini. Pernah Pak. Pernah ya? Pernah, karena ini kan sebagai feedback bagi diri kita. Ya, betul-betul. Mungkin anak-anak belum nggak berkenan kan begitu. Waktu kita setelah pembelajaran kita adakan kuesioner sebagai refleksi, hampir 100% anak-anak sangat senang. Senang ya? Ada yang mengatakan, saya senang sama pelajarannya, akhirnya senang sama ibu pun. Kemudian apalagi mudah dimengerti, mudah diingat, menarik. Rata-rata hampir 100% anak-anak itu di hasil kuesionernya menjawab seperti itu. Itu. Kalau dari seluruh pembelajaran itu seluruhnya Ibu gunakan multimedia atau bagaimana? Atau random? Ini masih saya rancang bagian-bagian tertentu yang perasaan saya agak sulit untuk dicerna, boleh dimanfaatkan dari situs media online untuk menambah penjelasan agar pemahaman anak-anak itu lebih meningkat. Jadi belum keseluruhan, masih random lah gitu. Random. Biasanya Bu Radia untuk membuat multimedia ini menggunakan aplikasi apa nih? Karena sahabat Kies kan pengen tahu nih ya, menggunakan aplikasi apa atau dengan PowerPoint atau sejenis apa gitu. Yang biasa saya pakai itu kalau di aplikasi offline-nya itu PowerPoint. Kemudian kalau di aplikasi online-nya itu media Canva. Canva ya. Iya, jadi di sana udah lengkap, tergantung lagi kreativitas kita untuk mengolahnya, bagaimana kira-kira media pembelajarannya yang akan disampaikan. Iya. Canva, PowerPoint ya. Pernah enggak Bu Radiah nih ya saat mengajar multimedia ini, pembelajaran berbasis multimedia tapi live di TikTok mungkin? Itu saya belum pernah. Belum ya. Sepertinya ini kan pembelajaran multimedia ya harus ditayangkan. Artinya biar anak-anak yang mungkin kan ada yang tidak hadir gitu tidak hadir. Tapi kalau umpamanya TikTok ya hanya waktunya sedikit ya. Tapi boleh digunakan itu misalnya seperti Facebook gitu ya. Facebook. Berarti belum ya? Belum. Berarti kita tunggu nih Bu Radia ya. MPD untuk live secara live streaming gitu ya. Atau boleh direkam dulu, kemudian ditayangkan nih, apakah di Facebook atau di YouTube atau mungkin di Instagram dan ya media online lainnya lah ya. Minimal kita sudah menyampaikan berbasis multimedia atau digital gitu ya. Ya, insya Allah. Nah, Masya Allah. Lain Bu, kira-kira nih dari pembelajaran multimedia ini harapan Ibu ke depannya itu bagaimana tuh? Harapan saya bahwa kita sebagai guru itu menjadikanlah profesi guru itu menjadi profesi yang menyenangkan. Jangan menjadi beban. Tentu caranya kalau ada orang barat bilang making learning more enjoyable but not boring. Buat pembelajaran itu menarik, jangan menyebalkan. Jadi caranya kita minimal harus tahu tentang era digital agar kita bisa menyampaikan informasi kepada peserta didik itu dan dapat memotivasi mereka dalam proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Karena Pak Anwar, anak-anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya dari auditori yang mengandalkan pendengaran, kemudian dia mencermati. Kemudian ada gaya belajar anak kita itu berbentuk visual. Dari tayangan video, gambar, dia bisa menarik kesimpulan. Dan juga ada yang kinestetik. Nah, kinestetik sekarang ini yang paling banyak dimiliki oleh anak-anak generasi Z sekarang. Gen Z, Gen Alpha. Kenapa? Mereka ingin bersentuhan langsung. Banyak gerak, makin banyak daya pikirnya.
mungkin kita menyimpulkan, oh anak ini lasak di kelas. Belum tentu. Ya. Begitu kita menggunakan pembelajaran yang pas, ternyata anak ini memiliki kelebihan. Betul. Anak ini memiliki potensi. Walaupun dia mungkin di kelas agak lasak, ini memang gaya belajar anak yang bersifat kinestetik. Ya. Jadi tidak boleh kita